Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, gubuk tempat menyekap kemuning tiba-tiba didobrak oleh dua orang pemuda, dan ternyata pemuda itu adalah Paksi dan Wijang. Maka terkejutlah penghuni gubuk tersebut, yaitu sekawanan pemuda liar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang berwajah licin itu pun segera mempersiapkan diri. Selangkah ia bergeser surut, sementara kawan-kawannya pun telah bersiap pula. Dalam pada itu, ketika semua perhatian tertuju pada Wijang dan Paksi, maka kemuning telah mempergunakan kesempatan itu. Dengan tangkasnya, ia menghentakkan tangannya yang sudah hampir diikat itu. Satu pukulan yang keras menghantam dada salah seorang yang berdiri dekatnya. Orang yang dikenai dadanya itu terkejut. Dadanya terasa sesak. Sambil mengumpat, ia berkata, "Jangan lepaskan gadis itu." Pada saat yang bersamaan, maka Wijang dan Paksi pun telah melompat menyerang orang-orang yang berdiri paling dekat dengan mereka. Sehingga sejenak kemudian pertempuran pun telah terjadi. Orang-orang yang ada dalam barak itu bukan orang-orang yang memiliki bekal ilmu yang cukup. Karena itu ketika Paksi dan Wijang berlompatan, maka beberapa orang telah terlempar jatuh. Meskipun mereka berusaha untuk segera bangkit, tetapi mereka tidak banyak mendapat kesempatan. Dalam waktu yang dekat, maka orang-orang liar itu sudah mengalami banyak kesulitan. Ternyata yang kemudian melibatkan diri bukan hanya orang-orang yang berada dalam gubuk itu. Dari gubuk yang lain, beberapa orang telah berdatangan pula. Tapi mereka tidak banyak mempunyai arti bagi Paksi dan Wijang. Karena itu dalam waktu dekat, orang-orang itu sudah terkapar tertimbun dalam gubuk itu. Bahkan kemuning pun sempat membuat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, kurus-kurusan menjadi tidak berdaya. Orang yang berwajah licin itu masih mencoba bertahan, tapi Paksi memang bukan lawannya. Meskipun demikian, Paksi dengan sengaja tidak segera menghancurkannya. Ketika beberapa orang sudah tidak berdaya, maka Paksi membiarkan orang berwajah licin itu masih dapat memberikan perlawanan. "Nah, cobalah sekarang kau berkata bahwa tidak ada kesempatan bagi kami untuk meninggalkan tempat ini." Wajah orang yang licin itu nampak menjadi tegang. Sekali-kali ia memandang berkeliling. Tidak ada lagi seorang pun di antara kawan-kawannya yang masih mampu bertahan. Berapa orang yang menggeliat terdengar mengerang kesakitan. Seorang yang merangkak berusaha bersandar di dinding. Yang lain mencoba untuk menguak dua orang yang menindihnya, sehingga nafasnya menjadi semakin sesak. Sedangkan beberapa orang yang lain menjadi pingsan terkapar di lantai gubuk itu. Kedua gadis kawan kemuning tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun yang kemudian mereka saksikan, beberapa orang sudah terkapar dan tidak berdaya untuk bangkit berdiri. Lampu minyak di ruang itu masih tetap menyala. Untunglah bahwa tidak seorang pun yang terjatuh menimpa kaki aduk-aduk, sehingga lampu minyak itu tidak terjatuh dan tumpah. Jika lampu itu terjatuh dan tumpah, maka kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi. Gubuk itu akan dapat terbakar, apinya akan dapat menjilat gubuk yang lain, atau yang paling buruk adalah kebakaran hutan. Orang berwajah licin itu sudah kehilangan harapan. Dengan lantang Paksi pun berkata, "Nah, siapa di antara kita yang tidak akan pernah dapat pergi dari tempat ini?" Orang berwajah licin itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Paksi berkata, "Kemuning, ajak kedua orang kawanmu itu keluar dari gubuk ini. Kau tidak akan dapat melihat apa yang akan aku lakukan terhadap orang-orang ini.
orang yang telah merintahkan mengikat tanganmu dan berniat untuk menghancurkan hidup dan masa depanmu? Apa yang akan kulakukan? Di luar sadarnya orang berwajah licin itu bertanya dengan suara gemetar. Kau bagiku tidak lebih dari barang mainan yang dapat aku perlakukan sekehendak hatiku. Orang itu menjadi semakin gemetar, namun ia masih berusaha untuk menggertak. Di sana, jangan perlakukan aku dengan semena-mena. Jika pemimpinku mengetahuinya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Kata-kata itu ternyata sangat menarik perhatian. Dengan nada berat, Paksi bertanya, kami bergabung dengan sebuah kelompok yang besar yang akan dapat bukan saja menghancurkan kalian, tapi menghancurkan seluruh pedukuhan Kembang Arum. Kau bergabung dengan kelompok siapa? Orang berwajah licin itu melihat kerut di dahi Paksi. Tiba-tiba saja timbul harapannya bahwa nama yang akan disebutnya dapat menakut-nakuti anak muda yang berilmu tinggi itu. Karena itu maka orang yang berwajah licin itu pun berkata, kami sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Wirobonggo. Paksi Wijang memang tertarik dengan serta-merta. Wijang pun bertanya, apakah kau sedang mengikut? Aku berkata sebenarnya, kau kira orang-orang seperti kalian ini akan dapat menyatukan diri dalam kelompok Wirobonggo? Orang-orang yang bergabung dalam perguruannya adalah orang-orang yang mempunyai bekal ilmu kanuragan. Itu bukan soal. Tentu saja itu merupakan soal yang sangat berarti bagi Ki Wirobonggo. Kau kenal dengan Ki Wirobonggo? Bertanya orang yang berwajah licin itu. Justru aku mengenalnya, maka aku tidak percaya akan ceritamu itu. Kami telah menyatakan diri untuk bergabung dalam gerombolannya. Bagi Ki Wirobonggo, kemampuan bukan merupakan syarat utama, tapi yang penting adalah kemampuan kami. Niat kami, Ki Wirobonggo akan bentuk kami menjadi orang-orang berilmu. Jika demikian, kalian benar-benar harus dimusnahkan, geram Wijang. Orang berwajah licin itu terkejut. Ia mengira bahwa kedua orang anak muda itu akan menjadi ketakutan. Tetapi akibatnya justru sebaliknya. Bahkan Wijang pun bertanya, di mana Wirobonggo sekarang? Ia sudah berada di sini sejak kemarin. Ki Wirobonggo ternyata dapat menerima kami dengan senang hati. Sekarang di mana orang itu? Bentak Wijang. Bentar lagi akan datang kemari. Omong kosong, bentak Wijang. Ya, tadi Ki Wirobonggo mengatakan bahwa ia hanya akan pergi sebentar. Belum malam menjadi semakin dalam, ia tentu sudah akan tiba kemari. Ternyata pertanyaan Wijang itu mengejutkan orang itu lagi. Kita akan menunggu Wirobonggo. Paksi termangu-mangu sejenak, katanya kemudian. Kita singkirkan dulu Kemuning dan kedua orang kawannya. Namun terdengar suara di pintu. Biarlah aku membawa mereka pulang. Orang yang berada di dalam gubuk itu pun berpaling. Di pintu gubuk yang terhitung besar itu berdiri seorang laki-laki sambil tersenyum. Ki Pananggungan, desis Paksi dan Wijang hampir berbareng. Mataku terasa panas mengikuti jejak anak-anak yang disebut oleh orang-orang yang liar itu di dalam gelap. Aku harus mengamati setiap lembar rumput dan dedaunan, ranting-ranting, gerumbul dan tanah yang lembab. Untunglah orang-orang liar itu demikian dungunya, sehingga mereka tidak memperhitungkan jejak, bahwa jejak itu akan dapat ditelusuri sampai ke sarang mereka. Berapa orang yang menyeret 3 orang gadis yang meronta-ronta sepanjang jalan akan dapat membawa pencari jejak sampai kepada mereka. Apalagi Kemuning agaknya sengaja melepas selendang yang dipergunakan untuk menggendong sepasang padi pengantin. Karena aku tahu bahwa Kemuninglah yang menggendong padi pengantin, maka aku yakin bahwa jejak yang aku ikuti itu benar. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Sejak semula aku sudah yakin bahwa kalian berdua tidak akan membiarkan Kemuning dan kawan-kawannya dijadikan tumbal kegilaan anak-anak liar itu. Mereka adalah anak buah Wirobonggo. Wirobonggo, dahi Ki Pananggungan bergelut. Salah seorang pemimpin perguruan
yang memburu benda istana yang hilang itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk, sementara Wijang pun berkata, "Kami akan menunggu. Apakah ia akan datang malam ini?" "Menurut tikus kecil ini, ia akan datang tidak lama lagi," jawab Paksi. Ki Pananggungan pun tersenyum, katanya, "Satu cara untuk menakut-nakutimu. Marilah kita tinggalkan saja mereka. Orang yang disebutnya Wirobonggo itu tidak akan datang. Silahkan paman dahulu bersama Kemuning dan 2 orang kawannya," berkata Paksi. "Aku akan menunggu orang yang bernama Wirobonggo itu." Ki Pananggungan pun mengangguk-angguk, lalu katanya, "Kemuning, marilah kita pulang." Tubuh Kemuning masih gemetar, lebih-lebih lagi kedua orang kawannya. Namun mereka berhasil bangkit dan melangkah ke pintu. "Marilah, jangan takut," berkata Ki Pananggungan. Sejenak kemudian maka Ki Pananggungan telah membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain meninggalkan lingkungan itu. Namun Ki Pananggungan juga memperhitungkan kemungkinan kedatangan orang yang disebut Wirobonggo itu, sebagaimana dikatakan oleh Wijang. Dan karena itu maka Ki Pananggungan telah mengajak Kemuning dan kedua orang kawannya berjalan melalui jalan pintas yang memang lebih rumit dilalui. Kemuning yang serba sedikit sudah berlatih menguasai tubuhnya tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, tapi kedua orang kawannya setiap kali harus ditolong jika mereka meniti jalan sempit di antara lekuk tanah yang lembab dan agak licin. Bahkan kaki mereka terasa menjadi luka oleh ujung batu-batu kerikil yang tajam, apalagi berjalan dalam gelapnya malam. Namun dorongan ketakutan dan kecemasan di hati mereka telah memaksa mereka untuk berjalan terus menjauhi neraka yang hampir saja membakar tubuh mereka. Di dalam gubuk yang besar dan bahkan yang terbesar di antara gubuk-gubuk yang lain, Wijang dan Paksi memang menunggu kedatangan Wirobonggo. Ketika keduanya kemudian duduk di amben, maka orang yang berwajah licin itu masih berdiri termangu-mangu. Sementara itu beberapa orang kawannya masih berserakan di lantai. Beberapa orang telah bergerak dan menggapai-gapai, yang lain merangkak mencari tempat untuk bersandar. Ketika Wijang melihat kendi yang diletakkan di atas geledek kecil, maka ia pun berkata kepada orang berwajah licin itu, "Ambil kendi itu biar kawan-kawanmu itu minum. Dahulukan mereka yang masih pingsan agar sempat terbangun sebelum aku membantai kalian semuanya. Jika Wirobonggo tidak datang, maka kalian semua akan aku pukuli sampai pingsan. Kemudian gubuk bambu beratap ilalang ini akan aku bakar. Aku harap kalian semuanya mati sebagai pengganti Wirobonggo. Karena menurut pendapatku, harga Wirobonggo sama dengan harga kalian semuanya. Bahkan agaknya Wirobonggo masih lebih mahal." Orang berwajah licin itu menjadi semakin berdebar-debar. Ia terkejut ketika Paksi membentak, "Cepat ambil kendi itu." Orang itu pun kemudian bergerak mengambil kendi di atas geledek kecil di sudut ruang. "Bukankah isinya air minum?" Wijang sempat bertanya. Orang itu mengangguk. "Jika isinya racun dan semua kawanmu mati, kaulah yang bertanggung jawab. Aku tidak mau mereka mati karena aku ingin membunuh mereka." Jantung orang berwajah licin itu menjadi berdentangan, tetapi ia pun kemudian beranjak dari tempatnya, mengambil kendi di atas geledek itu. Sejenak orang berwajah licin itu termangu-mangu, namun Wijang pun membentaknya lagi, "Cepat, lakukan." Orang berwajah licin itu pun segera melakukannya. Dituangkannya air kendi itu di mulut kawan-kawannya yang pingsan. 1-2 di antara mereka segera mulai membuka matanya dan menggerakkan tangannya, namun yang lain masih tetap terbaring diam. Wijang dan Paksi memandangi mereka dengan jantung yang berdebaran. Mereka sama sekali tidak ingin membunuh orang-orang yang telah membawa Kemuning itu. Ia hanya ingin membuat mereka menjadi jera. Tapi jika mereka pengikut Wirobonggo, apakah mereka dapat menjadi jera? Pertanyaan itu timbul di dada Wijang dan Paksi.
Namun keduanya memang bukan pembunuh, sehingga mereka memang tidak ingin benar-benar membantai mereka sebagaimana dikatakannya. Namun keduanya berniat untuk dapat langsung berhadapan dengan Wirobonggo sendiri. Beberapa saat lamanya Wijang dan Paksi menunggu, tapi Wirobonggo masih belum datang. Karena itu maka keduanya pun akhirnya juga berpendapat bahwa Wirobonggo tidak akan datang malam itu. Orang berwajah licin itu tentu hanya sekedar menakut-nakuti mereka agar mereka segera pergi. Semakin lama orang berwajah licin itu menjadi semakin gelisah. Ia benar-benar mengharap Wirobonggo segera datang. Orang itu yakin bahwa Wirobonggo benar-benar akan dapat membunuh kedua orang anak muda itu. Akhirnya Wijang dan Paksi menjadi tidak telaten. Dengan garangnya Paksi pun membentak, "Di mana Wirobonggo, Kenapa ia tidak segera datang?" Orang berwajah licin itu menjadi gemetar. Ia masih saja berdiri di antara kawan-kawannya yang terbaring kesakitan. Beberapa di antara mereka mengerang dan mengaduh. Ada yang punggungnya bagaikan patah, ada yang lehernya tidak dapat bergerak, ada yang perutnya menjadi sangat mual, sementara ada yang tidak dapat bernapas dengan baik. Yang bersandar pada dinding dan melihat kedua orang anak muda itu masih berada dalam gubuknya, justru pura-pura memejamkan matanya dan tidak bergerak-gerak. Akhirnya Paksi tidak sabar menunggu. Tiba-tiba saja ia berkata sambil melangkah mendekati orang berwajah licin itu, "Aku sudah jenuh menunggu. Aku akan bunuh kalian semua. Jangan, jangan. Ayo, suruh kawan-kawanmu bangkit lawan aku. Biarlah kalian mati sebagai laki-laki." "Kami mohon ampun," berkata orang berwajah licin itu. "Pantaskah orang seperti kau ini diampuni?" geram Paksi. "Kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi," berkata orang itu sambil berjongkok di hadapan Paksi. "Bangkit," bentak Paksi. "Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba saja Paksi berteriak, "Di mana gadis sawan itu?" "Maksudmu? Jika kau tahu bahwa gadis sawan itu hilang, maka tentu kau pula lah yang telah mengambilnya." "Tidak, sungguh bukan aku." "Siapa?" "Kakang Sato." "Di mana ia sekarang?" "Pergi bersama Ki Wirobonggo." "Bohong, kau sebut orang yang sekarang tidak ada di sarangmu. Tentu kau sendiri yang mengambilnya." "Aku bersumpah, karena aku melihat Kakang Sato melakukannya. Maka aku mencoba menirunya, tapi kalian tiba-tiba telah datang." Paksi mandang Wijang sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah kita akan menunggu?" "Kita akan pulang," berkata Wijang. Namun kemudian dia pun berkata kepada orang berwajah licin itu, "Katakan kepada Sato dan kepada Wirobonggo, jika mereka memang laki-laki, kami menunggu mereka." "Di mana?" bertanya orang berwajah licin itu. Tiba-tiba saja Wijang menampar pipinya sehingga mulut orang itu berdarah. "Kau berani menanyakan di mana kami akan menunggu, Tetapi orang itu menjadi bingung. Wijang pun kemudian beri isyarat kepada Paksi untuk meninggalkan tempat itu tanpa menjawab pertanyaan orang berwajah licin itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua anak muda itu pun telah meninggalkan sarang orang-orang yang mengaku para pengikut Wirobonggo. Dengan tergesa-gesa mereka menuju ke pedukuhan Kembangarum. Keduanya menjadi gelisah ketika mereka sampai di pedukuhan. Ternyata Ki Penanggungan yang membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain masih belum kembali. Sementara itu Ki Bekel dan sekelompok laki-laki termasuk anak-anak muda dari Kembangarum telah berkumpul di rumah Ki Penanggungan. Demikian Wijang dan Paksi datang, maka Nyi Permati dan Nyi Penanggungan pun segera berlari mendapatkan mereka. Dengan suara yang bergetar Nyi Permati pun bertanya, "Bagaimana dengan Kemuning dan kedua orang gadis yang lain itu?" "Jadi mereka belum pulang, Bibi?" "Belum, Ger," jawab Nyi Permati. Sementara Nyi Penanggungan berkata, "Pamanmu telah mencarinya." Ki Bekel yang berdiri dekat mereka pun berkata, "Beberapa orang anak muda juga sudah mencari mereka, tetapi anak-anak muda itu agaknya belum menemukannya. Kami sudah menemukan Kemuning dan kedua kawannya."
berkata Paksi kemudian. Jadi di mana mereka sekarang? Bertanya Nyi Permati. Kami pun telah bertemu dengan Ki Penanggungan. Kemuning dan kedua orang kawannya telah dibawa pulang lebih dahulu oleh Paman Penanggungan. Tapi mereka belum sampai di Pedukuhan, sahut Ki Pekel. Paksi dan Wijang saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Wijang pun berkata, marilah kita mencarinya. Tapi sebelum mereka beranjak dari tempatnya, terdengar beberapa orang anak muda berteriak, Kemuning sudah kembali bersama Ki Penanggungan. Sementara orang lain berteriak pula, bersama kedua orang kawannya. Sejenak kemudian mereka pun melihat Ki Penanggungan berjalan bersama Kemuning dan dua orang gadis yang lain. Agaknya perjalanan mereka menjadi lambat sekali. Kemuning harus membantu seorang kawannya, sedangkan Ki Penanggungan mendukung gadis yang lain pada kedua tangannya. Kemuning, Nyi Permati pun berlari memeluk gadis itu. Sementara itu seorang perempuan berlari-lari mendapatkan Ki Penanggungan sambil bertanya dengan cemas, bagaimana dengan anakku? Tidak apa-apa Nyi, ia hanya terlalu letih lahir dan batinnya. Ketakutan yang sangat membuatnya tidak berdaya lagi untuk melangkahkan kakinya. Sementara itu jalan pun licin dan berbatu-batu padas. Agaknya ia tidak dapat menahan sakit karena luka-luka di telapak kakinya. Ki Penanggungan kemudian meletakkan gadis itu di ambin panjang di serambi gandok. Demikian gadis itu melihat ibunya, maka ia pun segera menangis. Dalam pada itu Nyi Permati telah menggandeng Kemuning naik ke pendopo, sementara kawannya yang dibantu berjalan telah dipapah oleh ayahnya naik ke pendopo pula. Ki Penanggungan yang masih berada di serambi gandok berkata kepada orang-orang yang berkerumun, tolong jangan berdesaan di sekitar anak ini, biarlah ia dapat bernapas dengan leluasa. Udaranya pun tidak menjadi panas karenanya. Mereka pun kemudian telah bergerak mundur dan turun kembali ke halaman. Sementara itu kepada ayah gadis itu Ki Penanggungan berkata, tunggu ya anakmu, jaga agar udara tetap segar. Baik Ki Penanggungan. Sudahlah, jangan tangisi anakmu, berkata Ki Penanggungan kepada ibu gadis yang masih sangat lemah itu. Anakmu tidak apa-apa, ia hanya merasa takut dan letih lahir dan batinnya. Biarlah ia beristirahat, ia sudah aman di sini. Perempuan itu mengusap matanya yang basah, tetapi ia masih terisak. Dalam pada itu Ki Penanggungan pun kemudian telah pergi ke pendopo. Kepada Ki Pekel, Ki Penanggungan bertanya, apakah Ki Pekel sudah menghubungi orang-orang sawan? Sudah Ki Penanggungan, seorang bebau dan dua orang anak muda telah pergi ke sawan berkuda. Apakah mereka sudah kembali? Sudah. Menurut mereka, seorang gadis sawan beberapa hari yang lalu memang hilang. Sampai hari ini gadis itu belum ditemukan. Apakah bebau itu sudah memberitahukan apa yang terjadi? Dan bahwa orang-orang yang mengambil Kemuning mengaku anak muda dari sawan dengan alasan bahwa seorang gadis sawan telah hilang diambil oleh anak muda Kembang Arum. Besok kita harus menghubungi mereka kembali. Kita harus memberikan keterangan tentang semua yang telah terjadi atas Kemuning dan kedua orang kawannya itu. Baik Ki Penanggungan. Namun dalam pada itu Paksi pun kemudian berkata, Ki Penanggungan, ternyata Ki Wirobonggo masih belum datang. Aku menjadi jemu menunggu. Kami pun kemudian meninggalkan sarang mereka. Namun kami telah mencoba memancing agar Ki Wirobonggo datang kemari. Ki Penanggungan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, jadi kau libatkan Pedukuhan ini? Bahwa kami membebaskan Kemuning sudah merupakan keterlibatan Pedukuhan ini menentang kuasa Wirobonggo, jawab Paksi. Kau benar Ger, bagaimanapun juga memang kita harus berurusan dengan orang-orang yang ada di sarang itu, siapapun mereka. Jika akhirnya nama itu adalah Wirobonggo, maka kita memang harus berurusan dengan orang itu. Dengan demikian maka kita harus bersiap, Paman. Mungkin Wirobonggo akan datang dengan orang-orangnya. Sebenarnya itulah yang kami harapkan. Ki Penanggungan mengangguk-angguk, namun Wijang kemudian berdesis. Tetapi apakah Ki Pekel dan orang-orang Pedukuhan ini benar-benar siap menghadapi mereka?
meskipun seandainya kitalah yang akan menghadapi para pemimpinnya. Tapi jika mereka datang dengan beberapa pengikutnya, maka kita harus. Ki Penanggungan mengangguk-angguk, kemudian katanya kepada Ki Bekel, sebaiknya Ki Bekel mengumpulkan para bebau, orang-orang yang memiliki bekal kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang telah menculik Kemuning dan kedua kawannya itu. Mereka harus menjadi inti kekuatan perdukuhan ini. Kemudian anak-anak muda dan laki-laki yang lain akan membantu. Meskipun mereka bukan orang-orang yang memiliki pengalaman berkelahi, tapi jika jumlah mereka cukup banyak, maka mereka akan mampu mempertahankan diri meskipun mereka harus berkelahi berpasangan atau bahkan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Baiklah, berkata Ki Bekel, para pebau pada umumnya memang orang pilihan di perdukuhan ini yang memiliki serba sedikit bekal olah kanuragan. Aku harap anak-anak muda juga mempunyai keberanian untuk itu. Gadis-gadis kita adalah lambang dari milik kita yang paling berharga. Karena itu kita harus mempertahankannya dengan kemampuan yang ada. Ki Penanggungan mengangguk-angguk katanya, makasih Ki Bekel, mudah-mudahan kita berhasil. Ki Bekel pun kemudian telah memanggil para bebau, orang-orang yang mempengaruhi di perdukuhan itu termasuk beberapa anak muda. Dengan jelas Ki Bekel menguraikan kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi Kembang Arum tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus mempertahankan milik kita, jangankan gadis-gadis kita. Sedangkan harta benda dan hasil bumi kita pun akan kita pertahankan pula, berkata Ki Jogoboyo. Sejenak kemudian maka hampir setiap laki-laki perdukuhan itu pun telah mempersiapkan diri dengan senjata seadanya. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, keris, parang, atau golok yang panjang. Bahkan ada yang bawa potongan-potongan besi, linggis, dan bahkan serumbat kelapa. Paksi pun telah menggenggam tongkatnya pula, sementara di pergelangan tangan Wijang telah melingkar gelang kulitnya yang lebar yang dapat dipergunakan sebagai perisai. Sementara itu malam menjadi semakin malam, Paksi dan Wijang telah memberitahukan kepada Ki Penanggungan bahwa mereka akan mengamati jalan yang menuju ke gerbang perdukuhan. Kami membawa kentongan kecil. Jika kami melihat mereka benar-benar datang, maka kami akan memukul kentongan kecil ini, berkata Paksi. Demikianlah kedua orang anak muda itu telah pergi keluar perdukuhan. Mereka duduk dalam sebuah gubuk kecil yang dipergunakan untuk menunggui burung yang sering mengganggu padi yang sudah siap dipetik. Wijang duduk memeluk lututnya, sementara Paksi menjulurkan kakinya sambil memeluk kentongan kecil. Orang-orang yang berada di perdukuhan menunggu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan sebagian dari mereka sudah menjadi gelisah, sedangkan yang lain mulai mengantuk. Beberapa orang yang ada di serambi sudah ada yang tertidur sambil bersandar di dinding. Namun ia pun kemudian dikejutkan oleh suara kentongan. Ternyata yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang. Beberapa orang beriring-iringan menuju ke pintu gerbang perdukuhan Kembang Arum. Seorang di antara mereka adalah Ki Wirobonggo. Ki Wirobonggo benar-benar merasa terhina. Benarnya ia tidak menginginkan orang-orangnya mengambil gadis dari perdukuhan, karena itu akan dapat mengacaukan sarang mereka. Meskipun bagi Wirobonggo, sarang itu hanyalah sarang untuk sementara. Di tempat yang lain, Wirobonggo mempunyai sebuah padepokan yang sudah mapan, meskipun dengan watak yang kusam. Sarang yang dihuni oleh sementara itu dipergunakannya untuk menjaring pengikut lebih banyak lagi. Beberapa orang pengikutnya telah terbunuh dan bahkan ada yang tertangkap ketika terjadi perang di kaki Gunung Merapi melawan prajurit yang berpihak kepada Haryo Wisoko. Karena itu maka ia memerlukan orang-orang baru, justru orang-orang yang masih mudah dibentuk menurut selera Wirobonggo. Namun selagi mereka masih berada di sarang yang masih sementara itu, mereka sudah membuat persoalan. Namun bagaimanapun juga Wirobonggo merasa tersinggung bahwa dua anak muda telah memporak-porandakan sarangnya.